melaporkan kejadian-kejadian atau praktek-praktek yang penyelewengan di desanya kalian itu melalui nomor telepon yang ada di yang ada di tadi yang saya unggah di status saya itu dijamin karena saya itu dapat kiriman langsung dari dari teman-teman yang ada di pusat seperti itu. Kok bisa seperti itu? Padahal aturannya dari atas itu sudah jelas kan, tapi di bawah kok pada nyatanya antara pernyataan dan kenyataan itu tidak sesuai. Pertanyaannya ada apa gitu? Iya, ada apa kira-kira? Ya banyak apa-apanya ini sebetulnya. Apakah ini bagian masuk dari pola sistem pemerintahan daerah kita ini yang buruk atau bagaimana seperti itu? Ini menurut saya karena ini banyak apa-apanya, tidak hanya di daerah, dari pusat, dari betul. Pusat sampai di sini itu sebetulnya adalah lingkaran setan. Oh, masuk lingkaran setan berarti mulai dari pusat sampai ke daerah itu dalam lingkaran konteks data gitu. Dalam konteks data. Sehingga tidak tertib sampai sekarang, meskipun saat ini itu sebetulnya banyak aplikasi ilmu teknologi sudah menyediakan bagaimana ini semua bisa tertib. Oke, sekarang kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pejabat daerah terkait dengan urusan pendataan ini, Kanda? Karena bagi saya data di atas itu tidak akan selesai sebelum perbaikan di tingkat daerah. Kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya itu sebetulnya bukan ketidakpahaman dan bukan ketidaktahuan dari pejabat daerah dan seluruh stakeholder baik pendamping, tim verbal, kadinsos, dinas, diknas dan dewan pendidikan dan semacamnya. Bukan mereka tidak tahu tentang bagaimana itu menertibkan itu. Tahu semua mereka. Ngerti semua. Ya? Apa problemnya? Mental, Dinda. Oh, mental. Kalau saya melihatnya mental. Berarti ini yang menjadi persoalan ini ada di mental. Nah, ketika urusan mental, siapa yang harus memperbaiki ini kemudian? Kalau bicara urusan mental, yang harus memperbaiki itu adalah dirinya sendiri pertama. Ya. Dirinya sendiri. Berarti kembali kepada ibda binafsi. Kalau sudah bicara masalah mental, maka orang yang bertanggung jawab untuk bagaimana mengubah mental itu adalah dirinya sendiri. Dia harus betul-betul menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Wah, ini sudah menjadi ustadz ini. Tapi kalau bicara hanya sistem, Dinda ya. Kalau hanya sistem yang untuk bagaimana merubah mental, bagaimana diketatkan regulasinya mengatur bahwa orang yang macam ini adalah kena sanksi berat, kena pecat dan semacamnya. Bahkan dikurangi ininya dihukum berat dan semacamnya. Itu nggak ngefek, Dinda. Terbukti nggak ngefek semua itu. Kalau mentalnya nggak berubah, pasti mencari jalan semuanya. Jadi saya itu sebetulnya sejak lama persoalan-persoalan semacam ini tidak akan bisa selesai dengan sistem. Tidak akan bisa selesai dengan sistem. Ini semua harus selesai dengan bersyahadat secara kafah. Kalau ini apa ya? Kalau pendapatnya Kendalikan ini kembali kepada ketuhanan. Kalau menurut saya sendiri bukan kembali kepada ini syahadatnya diri sendiri, tapi lebih pada sistemnya. Karena bagi saya itu kejahatan yang tersistematik, sistematis itu bisa dihancurkan dengan sistem yang baik juga seperti itu. Siapa bilang? Ya, itu teorinya dia. Itu teorinya. Iya, teorinya. Nyatanya tidak, karena setiap kalau mentalnya pencuri, serapat apapun kalau dalam bicara masalah sistem keuangan negara ini ya, ini pasti akan mencari celah, secara administratif pasti sempurna, tapi nyatanya, realitasnya pasti banyak yang digarong di situ semua. Ya, bagi saya ketika sistemnya itu bagus, terus pola pengaplikasiannya bagus, paling tidak ini mempersempit ruang gerak orang-orang yang bermental koruptif seperti itu. Kalau hanya mempersempit itu bisa. Iya. Tapi kalau menghapus tidak bisa. Oh gitu ya. Berarti sama dong. Okay. Kalau urusan mempersempit saya setuju itu. Saya setuju. Usiknya sama. Tapi kalau menghapus dan segala macamnya tentang masalah pola ini sebetulnya kata kuncinya ada di mental. Ada di bagaimana kesadaran untuk
kebertuhan. Dinda, kenapa bangsa Indonesia ini harus berketuhanan yang Maha Esa? Sila pertama. Oke, sebentar, ini karena berkaitan dengan mental ya. Saya ingat bahwasanya Kanda Aliman Haris ini pernah jadi tim sel pengangkatan Dewan Pendidikan. Iya, Dewan Pendidikan. Ya. Sampai sekarang urusan PIP ini kan belum selesai seperti itu. Masih belum ada intervensi dari Dewan Pendidikan agar sampai kepada penerima. Terusan tata kelola dana BOS juga masih amburadul dan lain sebagainya. Kira-kira mohon maaf entah ini dibuka atau tidak ya. Kira-kira waktu sampean jadi pansel itu mental seperti itu sudah ada enggak? Kesadaran saya tentang persoalan sesuatu adalah mental sejak lama. Oh, sejak lama. Sejak lama, sejak tahun 2010-11 sebetulnya saya sudah menyimpulkan bahwa persoalan bangsa ini ada di mental bangsa. Dan termasuk waktu saya jadi panselnya Dewan Pendidikan, saya juga menyadari itu. Makanya saya setiap peserta calon waktu itu saya sumpah di situ atas nama Tuhan. Kalau nanti diterima dan dilantik menjadi Dewan Pendidikan, berjanjilah tidak dengan saya, tapi berjanjilah kepada Allah. Karena saya menyadari sepenuh-penuhnya, sesadar-sadarnya, kalau hanya sistem tidak bisa. Tapi kalau dia sebetulnya takut kepada Tuhannya dan dia berjanji akan melaksanakan tugas sebenar-benarnya, saya yakin itu akan adalah jalan untuk bagaimana melaksanakan tugas itu akan sebenar-benarnya. Meskipun dalam kenyataannya nanti itu adalah dia kembali lagi. Saya kurang tahu itu di luar jangkauan saya, tidak. Berarti biarnya Kanda Aliman Haris ini sekarang adalah menagih sumpah dan janji mereka agar benar-benar serius untuk ini menangani urusan pendidikan seperti itu. Dan saya sudah sering kali termasuk kepada beberapa anggota Dewan Pendidikan saya ingatkan janjinya. Jangan merasa, tapi ingat janjinya kepada Tuhan waktu itu. Ya pemirsa, ini bagian dari pengingat saja sebenarnya. Ya. Enggak, itu tidak hanya sekedar pengingat, tapi memang ada kesadaran saya, kesimpulan saya dalam mencari sebuah solusi persoalan bangsa ini adalah mental. Kenapa saya minta janji kepada itu? Karena memang saya tidak bisa hanya menerima penjelasan-penjelasan fasik dari mereka tentang masalah persoalan pendidikan. Saya tidak percaya itu. Banyak orang fasik menjelaskan tentang persoalan bahwa ini dan macamnya. Tapi ketika dia dilantik dan semacamnya, hilang semua itu, Dinda. Oke, Kanda, sekarang ini kan sudah sudah beberapa kali kan diangkat urusan PIP ini ke media, terusan publik itu terkait dengan ini PIP yang tidak sampai, terusan dana BOS juga ini banyak tata kelolanya itu kurang bagus. Kira-kira mohon maaf, ini apa yang harus dilakukan oleh Dewan Pendidikan ini? Ya harus bekerja. Dewan Pendidikan harus bekerjanya gimana gitu? Harus bekerja suatu boxingnya dan didorong oleh tanggung jawab besar, pertanggung jawab kepada Allah pertama, yang kedua ada pertanggung masyarakat. Karena Dewan Pendidikan itu sebetulnya menurut saya, pribadi saya, banyak ekspektasi publik terhadap Dewan Pendidikan untuk membenahi persoalan pendidikan di Kabupaten Bangkalan ini sangat luar biasa, yang saya lihat dan saya rasakan. Tapi ekspektasi ini kalau tidak ditindaklanjuti oleh Dewan Pendidikan ini, di samping memang sudah di waktu saya menjadi pansel itu sudah berjanji tidak hanya kepada Tuhan, dia akan menambah dosa lagi kepada masyarakat. karena kalau bicara tentang masalah alasan dan macamnya, pasti tersedia alasan, tidak? Pasti itu. Bagaimanapun dosanya orang itu, bagaimanapun salahnya orang itu, dia pasti punya alasan. Alasan pembelaan. Sebetulnya kalau dalam secara filsafat, orang yang dengan sengaja mencari alasan pembenaran pada saat itu sadar bahwa orang itu adalah seseorang yang salah. Coba pahami bahasa saya. Ketika kita mencari alasan pembenaran, ketika itu kita sedang salah sebetulnya. Penting untuk dipahami oleh semua orang, pemirsa Usik. Nah ini Usik, pemirsa ya, jangan anggap bahwa ini adalah sandasan seperti ini biasa. Ini Usiknya. Ini adalah Usik. Jadi Dewan Pendidikan, KIP dan macamnya itu, saya melihatnya penting untuk segera ada gerakan-gerakan yang lebih frontal dan lebih progresif, baik oleh aktivis pendidikan maupun oleh Dewan Pendidikan menurut saya. Oke. Pemirsa, ini sudah ada catatan ini dari
mantan dewan, Pansel. ya mantan pansel ini ya, bahwasanya Dewan Pendidikan ini harus kerja maksimal seperti itu. Mungkin sudah bisa dinalar seperti itu. Apa yang harus dikerjakan sekarang. Jadi tidak hanya berongkang-ongkang kaki seperti itu. Tapi kalau bicara urusan gerakan memegang KKS, saya masih tetap sama. Menurut saya Dewan Pendidikan silakan apakah mau memakai apa yang dianjurkan oleh Dinda Ahmad, bahwa penting juga melakukan gerakan memegang simple, gerakan memegang simpanan pelajar dan juga kartu KIP gitu ya. Bagi siswa yang memang mendapatkan itu, gerakan memegang itu boleh-boleh saja. Itu versinya Bang Ahmad. Karena Bang Dinda Ahmad ini tadi di statusnya memang mendukung itu semua itu programnya Kementerian Sosial. Tapi kalau saya mending manfaatkan, laksanakan juklak-juknis yang sudah ada, biar tidak memboroskan anggaran dan segala macamnya. Kalau itu justru masih memerlukan anggaran. Tapi kalau tidak, penting juga melakukan gerakan. Sebenarnya sangat sederhana itu gerakan. KIP. Sangat sederhana gerakan itu, tinggal ada kemauan tidak seperti itu. Itu kan gerakan pegang KKS itu sebenarnya dari tahun 2020. Terusan sekarang itu Bu Risma sudah menyebarkan ini nomor yang kemudian ini bisa dilaporkan oleh teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, ini peserta bisa melaporkan kejadian-kejadian atau praktek-praktek yang penyelewengan di desanya kalian itu melalui nomor telepon yang ada di saya unggah di status saya itu dijamin, karena saya itu dapat kiriman langsung dari dari teman-teman yang ada di pusat seperti itu. Pemirsa Usik, nanti itu akan ditayangkan di sini, insya Allah banner yang diberikan oleh Bu Risma untuk urusan masalah kedinsosan, untuk urusan masalah kependidikan dan segala macamnya masih belum ada nomor yang untuk bisa dihubungi. Tapi Dewan Pendidikan sudah kalau di Bangkalan Dewan Pendidikan sudah ada. Sudah terbentuk dan dilantik di Kabupaten Bangkalan. Silahkan datang ke sana kalau ada persoalan-persoalan masalah pendidikan yang dianggap diselewengkan, dan tidak salah dan tidak haram hukumnya kalau memang ada elemen masyarakat, meskipun Dewan Pendidikan tidak memimpin untuk melakukan gerakan memegang KIP dan simple, itu boleh-boleh saja untuk dilakukan oleh para semua aktivis yang betul-betul peduli terhadap pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Karena sudah banyak yang diusik, pemirsa, sudah banyak yang diusik, mudah-mudahan betul-betul terusik dan biar cepat dan juga biar bisa lebih menarik lagi untuk bagaimana gerakan ke depannya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Dinda, barangkali ada yang mau disampaikan. Jadi PR-nya sekarang itu adalah bagi Dinsos, tinggal nunggu komitmennya, bagaimana menekan kepala desa, terusan menekan pendamping agar KKS ini benar-benar tersampaikan kepada penerima. Kalau tidak mampu menekan pendamping maupun kepala desa, silahkan ganti bank penyalur seperti itu. Ganti? Bank penyalur. Iya, karena dengan cara itu kita bisa mengawal dari awal lagi sampai ke masyarakat. Terus bagi Dewan Pendidikan ini adalah bagaimana mengawal KIP benar-benar tersampaikan kepada siswa seperti itu. Yang menerima. Silakan dipilih, meskipun saya agak berbeda pendapatnya dengan Ahmad, tapi insya Allah pemirsa bisa juga menyimpulkan mana yang lebih baik dari dari apa yang kita usik hari ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat dan mudah-mudahan ini betul-betul mengusik dan terusik dan bisa memantik gerakan yang lebih masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.